Pembahasan dia ya. Betul banget, dan pembahasan kali ini menarik sekali. Makanya buat pemirsa nih yang mau menikah, baru menikah, sudah ketemu jodoh, belum ketemu jodoh, pembahasan hari ini tentang itu. Tentang apa? Tentang apa? Tentang Kamu jodoh. udah ketemu jodoh belum? Alhamdulillah udah nikah ini kan. Oh Berarti udah iya, ketemu jodoh berarti. Lama gak ketemu itu juga jadi agak lupa. Maaf, nggak baik pemirsa. Pembahasan kita yang pertama ini kita membahas bahwa jodoh pasti bertemu. Jodoh pasti bertemu. Oke, jodoh itu rahasia Allah. Berarti pasti ketemu insya Allah ya. Jadi tenang aja yang belum ketemu jodoh, jodoh pasti bertemu. Langsung saja kita saksikan liputannya berikut ini. Rasa cinta yang dulu telah hilang kini berseri kembali. Jodoh pasti bertemu. Coba lupakan dirinya, hapus cerita lalu. Ya, jodoh itu adalah takdir yang dirahasiakan Allah. Sebaik apapun kita mengenalnya, sebesar apapun kita berharap, sebesar apapun kita mencinta, dan selama apapun kita setia, jika memang bukan orang yang tepat, maka akan selalu ada cara untuk dijauhkan. Namun, sejauh apapun jaraknya, seberapapun tak mengenalnya, atau seberapapun kita membencinya, jika memang ia orang yang tepat, akan selalu ada cara untuk didekatkan. Waktu wajahmu yang lugu. Pemirsa beriman, ada sebagian orang yang cepat menemukan jodohnya, dan ada pula orang yang sulit sekali menemukan jodohnya. Ada pula orang yang begitu bertemu langsung berjodoh. Ada pula orang yang harus berpisah dulu, kemudian dipertemukan kembali dalam ikatan janji suci. Dan tentu saja, proses ini bagi sebagian orang tidak mudah untuk dilalui begitu saja. Dan justru dalam bagian inilah mereka merasa cobaan hidup dimulai. Seperti bintang yang sinarnya terangi. Jodoh termasuk rezeki seseorang. Jadi, jodoh memang sudah ditentukan oleh Allah semenjak manusia belum diciptakan, dan sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Dalam hal ini kita tidak diperintahkan untuk memikirkan tentang takdir tersebut, tapi hanya diperintahkan untuk berusaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beramallah, masing-masing akan dimudahkan melakukan apa telah dituliskan baginya. Hadis riwayat Muslim. Sebenarnya, berusaha atau tidak berusaha, jodoh sudah ditetapkan. Tapi masalahnya bukan itu. Untuk mendekatkan diri kepada jodoh yang dituntut oleh Allah dari kita adalah upaya kita dalam mempersiapkan diri, ikhtiar, dan niat baik. Hasilnya, Allah yang menentukan. Akan tetapi, sering terjadi salah faham pada sebagian kita bahwa jodoh itu adalah orang-orang yang kita dambakan dan harapkan menjadi pasangan kita. Padahal, masalah jodoh adalah perkara gaib. Hanya Allah yang tentukan. Kita diperintahkan untuk berusaha mencari tulang rusuk, sebagaimana yang Rasulullah jelaskan tentang wanita. Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Ia tidak bisa lurus untukmu di atas satu jalan. Bila engkau ingin bernikmat-nikmat dengannya, maka engkau bisa bernikmat-nikmat dengannya, namun padanya ada kebengkokan. Jika engkau memaksa untuk meluruskannya, engkau akan memecahkannya, dan pecahnya adalah talaknya. Hadis riwayat Muslim. Manakala hati menggeliat mengusik renungan. Terkadang, yang namanya jodoh adalah sesuatu yang berada di luar gambaran kita. Ada orang yang menganggap bahwa orang yang sudah bersamanya sekian lama atau memiliki kesamaan, atau mereka yang terlihat bahagia ketika bersama, maka dianggap itu adalah jodohnya. Padahal tidak demikian. Bisa jadi orang yang selalu bertengkar dengan pasangannya, orang yang tidak yakin akan berjodoh dengan pasangannya, justru ialah jodohnya. Karena Allah berfirman yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Sekali lagi, persoalan jodoh berada di tangan Allah. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha.
Allah menjelaskan ketika Allah menciptakan seorang manusia, yaitu kaum laki-laki, maka Allah telah menciptakan istrinya sebagai pasangan hidupnya. Hanya saja, tidak ada yang mengetahui siapa dengan siapa akan dijodohkan. Karena itu adalah rahasia Allah. Akan tetapi kita diperintahkan untuk berusaha dan menyerahkan urusan jodoh tersebut kepada Allah. Terima kasih pada Maha Cinta menyatu. Dengan senantiasa berdoa dan mentaati Allah, Allah berfirman yang artinya, Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya agar Dia merasa senang kepadanya. Quran Surah Al-A'raf ayat 189. Cinta kita sejati. Maka mulailah perburuan jodoh yang sebenarnya. Berburulah di waktu-waktu sepertiga malam yang akhir, di atas sajadah dengan segala kerendahan hati, mengibah kepada sang pemilik urusan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berdoa, sebutkanlah lengkap segala kriteria yang Anda inginkan dan bagaimana gambaran rumah tangga yang Anda harapkan. Di akhir doa, akhirlah dengan pernyataan, jika itu semua baik menurutmu ya Allah, kabulkanlah segera dan mudahkanlah. Namun jika kurang baik menurutmu, tunjukilah padaku yang lebih baik dan siapkanlah diriku menerimanya. Amin. Dalam tahapan berburu jodoh melalui doa, hendaknya kita memperhatikan waktu-waktu mustajab dalam berdoa. Misalnya saat hujan baru mulai turun, saat sedang mengalami kesulitan, saat sedang sakit, saat sedang ada jenazah, antara azan dan iqomah setiap waktu sholat wajib, dan saat tengah malam ketika tahajud. Khususkanlah membaca doa untuk berburu jodoh pada saat-saat tersebut. Jika Anda kebetulan sedang haji atau umroh, maka lebih banyak lagi alternatif tempat dan saat mustajab sepanjang perjalanan mulia tersebut. Dengan memasang hati seperti ini, insya Allah siapapun siap menerima takdir, dan insya Allah mendapat yang terbaik, sebab Allah tidak pernah menyia-nyiakan doa hambanya. Ada kisah seorang yang akan berangkat haji diminta oleh tetangganya untuk mendoakan agar anak gadis tetangga itu segera mendapat jodoh. Sang calon haji ini kemudian berangkat, dan setiap ada kesempatan dimanapun ia mencoba doa-doa titipan handai tolannya itu, ia pun serius melakukannya setelah membaca doa-doanya sendiri. Sepanjang perjalanan hajinya yang 30 hari, ia pun berkali-kali membaca doa tetangganya tersebut, termasuk di depan Ka'bah dan di hari Arafah. Ia pun pulang setelah meninggalkan tanah air selama sebulan. Betapa terkejutnya ia ketika sampai di rumah. Ia melihat bekas-bekas ada pesta kawinan di sekitar rumahnya. Ternyata tetangganya baru saja menikahkan anak gadis mereka tersebut. Proses lamaran dan akad sedemikian cepat dan lancar, hingga dalam jarak kurang dari sebulan sudah selesai. Padahal ketika minta didoakan, sang anak gadis dan orang tuanya sama sekali belum punya bayangan siapa calonnya. Subhanallah, begitulah kekuatan doa. Jodoh tidak dapat dihindari, walaupun kita belum menginginkannya. Jodoh juga tidak dapat dikejar, walaupun ketika kita terlalu menginginkannya. Oleh sebab itu, Allah menentukan jodoh kita, maka tidak layak bagi kita merasa bimbang atau gerasa gerusu karena belum dapat jodoh. Kalau sudah sampai waktunya, jodoh itu pasti akan datang sendiri. Allah berfirman yang artinya, dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang demikian itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rabb-nya dan merasakan kembali kepadanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Ku inginkan dia yang punya setia. Dengan ayat itu, Allah memberi harapan bahwa setiap doa yang disampaikan padanya dengan tulus dan sungguh-sungguh pasti akan dikabulkan. Karena dengan bersikap sabar dan melaksanakan sholat, hal itu yang membentengi kita dari godaan setan yang berharap manusia salah langkah dalam masalah jodoh. Jangan sampai, karena begitu inginnya bertemu jodoh, kita pergi ke dukun.
Maka teruslah berusaha dengan tata cara yang benar yang diajarkan dalam Islam, dan teruslah berdoa agar Allah memudahkan pertemuan dengan pasangan yang akan menjadi pendamping dan jodoh. Itu dijanjikan engkau istriku, Alhamdulillah, ini suatu hal yang sangat mengembirakan buat kita semua juga ya. Salah satu teman kita baru menikah ya, dan kita doakan semoga semuanya lancar-lancar saja dan cepat dapat momongan. Dan satu hal lagi, memang kalau misal soal jodoh ini seperti yang tadi dijelaskan di berita Islami masa kini, bahwa jodoh itu sudah ditulis di Lauh Mahfudz. Dan memang kalau misal untuk soal jodoh juga harus dikejar, jangan hanya titikmu saja. Seperti teman saya salah satunya adalah waktu itu dia mau menikah, dia sampai ke Solo, akhirnya baru menikah, padahal dia orang Aceh. Gitu. Jadi memang jodoh itu harus dikejar. Ya, dan pastinya sabar ya pemirsa. Jadi emang Allah kan menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Jadi tenang aja, insya Allah pasti ada pasangannya. Dan beruntung juga ya kita udah ketemu jodoh, karena saya merasakan sekali loh prosesnya mencari jodoh itu butuh perjuangan, terus butuh sabar juga, terus ya mencari-carinya itu nggak mudah banget. Perkenalan ya. Iya, makanya memang ada beberapa hal memang harus diperhatikan ketika kita ingin mencari jodoh yang baik gitu ya. Misalkan saya ingin mencari istri yang baik misal gitu ya. Itu kan biasanya kan harus memantaskan diri kita. Kalau mencari jodoh yang baik berarti kita harus pantaskan diri kita juga harus baik dulu. Bener banget. Nah pemirsa nih, kalau kita udah ketemu jodoh, setelah itu apa? Setelah itu biasanya ada yang namanya janji suci. Oh, janji suci. Yes, bener. Nah setelah ini kita akan membahas apakah janji suci dalam Islam itu. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.